Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi statistika, selanjutnya yaitu kuartil dan jangkauan interkuartil. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami. Oke, jadi nanti kita akan mempelajari tentang kuartil. Kuartil itu ada kuartil bawah atau Q1, ada kuartil tengah atau Q2. Kuartil tengah itu sama dengan median, ada kuartil atas atau Q3. Nanti kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ada rumusnya masing-masing. Oke, berarti daftar isinya kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan jangkauan interkuartil. Oke, untuk data tunggal ya, yang pertama. Kuartil kita singkat Q. Kuartil adalah nilai yang membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan. Jadi ada sebuah nilai membagi kumpulan data menjadi 4 bagian. Kuartil artinya 4 bagian yang sama. Jangan lupa setelah datanya diurutkan. Oke, jadi anggaplah ini ada sebuah data, kumpulan data. Akan terdapat data terkecil dan data terbesar. Nah, nanti kita bagi data ini menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, kemudian kuartil tengah adalah data yang terletak di tengah-tengah antara data terkecil dan data terbesar. Data terkecilnya yang ini, data terbesarnya yang ini, berarti data yang di tengah adalah data yang di sini. Sehingga ini adalah kuartil tengah atau Q2 atau median. Kemudian kuartil bawah adalah data yang terletak di tengah-tengah antara data terkecil dan median. Sekarang antara data terkecil dan median. Data terkecilnya ini, median atau kuartil tengahnya adalah ini. Sehingga data yang terletak di tengahnya adalah ini, yaitu kuartil bawah atau Q1. Sedangkan kuartil atas adalah data yang terletak di tengah-tengah antara median dan data terbesar. Sekarang antara median dan data terbesar, kuartil atasnya ada di sini, atau Q3. Nah, jangkauan interkuartil adalah selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, kita lihat ya, ini ada kuartil atas, ini ada kuartil bawah. Jika kita kurangkan, kuartil atas dikurang kuartil bawah, Q3 dikurangi Q1, maka itu disebut jangkauan interkuartil. Contoh soal kuartil data ganjil. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan jangkauan interkuartil dari data 20, 12, 17, 11, 15, 14, 13, 17, 21, 19, 14 adalah, oke, yang pertama kita hitung banyak datanya ada 11. Artinya ini datanya data ganjil. Kemudian kita urutkan dari data terkecil ke terbesar ya. Yang pertama terkecilnya adalah 11. Kemudian 12, kemudian 13, kemudian 14, 14, 15, kemudian 17, 17, 19, 20, dan 21. Ini adalah data yang telah diurutkan. Kemudian coret satu persatu data di ruas kiri dan ruas kanan secara bergantian. Coret mulai dari data terkecil dan data terbesar, maka kita akan mendapatkan median. Oke, ini datanya ya. Kita coret kiri dan kanan secara bergantian. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, data yang ada di tengah adalah median atau kuartil tengahnya adalah 15. Coret mulai dari data terkecil sampai data sebelum median, didapatkan kuartil bawah. Nah, data terkecilnya 11. Data sebelum mediannya 14. Kita coret. Ya, 11, 14, 12, 14. Sehingga didapat angka di tengah-tengahnya adalah 13. 13 ini adalah kuartil bawahnya. Sekarang, coret data dari data setelah median, dari data 17, sampai data terbesar, sampai data ke angka 21. Akan kita dapatkan kuartil atas. Kita coret 17, 21, 17, 20, angka tengahnya adalah 19. Jadi kuartil atasnya adalah 19. Seperti itu.
Nah, sehingga kita mendapatkan data ini terbagi menjadi 4 bagian ya. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Pemisahnya adalah 13 sebagai kuartil bawah, 15 sebagai kuartil tengah atau median, 19 sebagai kuartil atas. Oke, sehingga kesimpulannya kuartil bawahnya 13, kuartil tengahnya 15, kuartil atasnya 19, sehingga jangkauan interkuartil adalah kuartil atas dikurangi kuartil bawah, yaitu 19 dikurangi 13, yaitu adalah 6. Oke. Contoh soal kuartil data ganjil. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah yang pertama kita hitung banyak datanya ada 9 data ganjil. Kemudian kita urutkan data dari terkecil ke terbesar seperti ini. Kemudian kita coret satu persatu. Nah, coret dari kiri dan kanan. Nanti nilai tengahnya adalah median atau kuartil tengah. 9, 12, 9, 11, 10, 11, 10, 10. Nilai tengahnya adalah median. Mediannya 10, kuartil tengahnya juga 10. Setelah itu, kita cari kuartil bawah. Berarti dari angka 9 sampai angka 10. Mana nilai tengahnya? Kita lihat. 9 coret dengan 10. Kemudian ternyata di tengahnya ada 2 angka ya. Kalau di tengahnya ada 2 angka, maka pakai rumus yang kiri ditambah kanan dibagi 2. Kirinya adalah 9, kanannya adalah 10. Jadi, kuartil bawahnya adalah 9 tambah 10 dibagi 2. 19 dibagi 2, 9,5. Nah, jadi kuartil bawahnya itu adalah 9,5 di sini, 9,5. Jadi kuartil bawahnya bukan 9 dan bukan 10, tapi si 9,5. Data yang di tengah-tengah ini yang Ibu beri panah. Berarti untuk kuartil atas dari angka 10 sampai angka 12, yang mana yang di tengahnya? 10 tadi sudah kita coret 12, sehingga yang di tengah-tengah adalah yang ini ya, yang dikasih panah. Berapa tuh nilainya? Sama kayak tadi, kiri ditambah kanan dibagi 2. Jadinya 11 tambah 11 dibagi 2, 22 dibagi 2 adalah 11. Karena angka kiri dan kanan sama ya, jadi ini angka tengahnya juga 11. Kuartil atasnya 11, kuartil bawahnya 9,5. Oleh karena itu dikasih kesimpulan di sampingnya, dan kita tambah jangkauan interkuartil. Rumusnya kuartil atas 11 dikurangi kuartil bawah 9,5. 11 dikurangi 9,5 adalah 1,5. Seperti itu. Sekarang kita ke data genap. Oke. Banyak datanya ada 12 data genap. Kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, kemudian kita coret seperti tadi. Kita cari mediannya dulu. Coret ya, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, ternyata kan di tengah-tengah ada 2 data nih, 245 dan 250, sehingga mediannya itu bukan 2 angka tersebut, tapi yang di tengah-tengah mereka ya. Oke, di kiri 6 data, di kanan 6 data, mediannya yang ini. Ini adalah mediannya yang Ibu kasih garis itu. Mediannya berapa? Data kiri ditambah data kanan dibagi 2. Berapa jadinya? Mediannya 245 ditambah 250 dibagi 2. 495 dibagi 2, 247,5. Jadi mediannya 247,5. Sekarang kita cari kuartil bawah. Angkanya yaitu dari angka terkecil sampai angka sebelum median. Jadi dari 220 sampai 245, angka yang tengahnya yang mana? Kita coret-coret ya. 220. Kita coret-coret sini. 220 dicoret 245. 230 dicoret 240. Nah, ternyata di tengah ada 2 angka. Berarti mediannya di antara 2 angka tersebut, yaitu 230 ditambah 240 dibagi 2 sama dengan 470 bagi 2 sama dengan 235. Nah, untuk kuartil atas juga sama nih, dari 250 sampai 270 kita coret 250, 270, 250, 260. Nah, mediannya di antara 250 dan 260.
Maksudnya kuartil atasnya di antara 250 dan 260, yaitu 250 tambah 260 dibagi 2 sama dengan 510 dibagi 2 sama dengan 255. Diberikan kesimpulan dan jangkauan interkuartilnya Q3 255 dikurangi Q1 235 sama dengan 20. Sampai sini semoga bisa dipahami. Sekarang yang pembahasan kedua, jika datanya di dalam tabel. Oke, kuartil data dalam tabel. Kuartil data dalam tabel dapat dicari dengan dua cara. Yang pertama, boleh kita uraikan datanya. Jadi data dalam tabel kita keluarkan menjadi data biasa atau data tunggal. Dari terkecil ke terbesar, kemudian kita cari kuartilnya dengan cara biasa atau dengan menggunakan rumus. Nah, tapi rumus untuk mencari kuartil tuh ada 3. Rumus untuk kuartil untuk data ganjil, rumus kuartil untuk data genap yang bisa dibagi 4, dan rumus kuartil untuk data genap yang tidak bisa dibagi 4. Ada banyak ya rumusnya. Nah, maka oleh karena itu yang kita gunakan hanya rumus yang pertama, yaitu hanya untuk data dalam tabel ganjil. Nah, data dalam tabel ganjil saja. Kuartil satunya adalah nilai ke 1/4. Kenapa 1/4? Tadi karena kuartil itu membagi menjadi 4 data. Jadi, karena ini Q1, ya, maka ini adalah angka 1 ya. 1 per kuartil itu 4. 1/4. Dikali nilai ke N tambah 1. Maka kalau kuartil 2 atau kuartil tengah, berarti 2/4. 2/4 itu kan bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, jadinya kuartil 2 atau median ya. Median itu sama dengan kuartil 2. Jadi 1/2 dikali N tambah 1. Berarti kuartil 3 atau kuartil atas berarti 3/4 ya dikali N tambah 1. Nah, ini untuk data ganjil boleh kita pakai rumus. Bagaimana jika untuk data genap? Untuk data genap, kita uraikan saja datanya. Contoh soal ya. Nah, nanti kalau untuk ganjil boleh tidak diuraikan? Boleh. Tapi kita akan mencontohkan untuk data ganjil dengan rumus. Oke, ini ada data tabel usia siswa pada suatu kelas. Kita diminta menghitung Q1, Q2, Q3, dan jangkauan interkuartil. Oke, kita hitung dulu frekuensinya. Jumlah frekuensinya ada berapa? 4 tambah 7 tambah 18. Jumlahnya 29. Kenapa kita jumlah? Karena nanti di rumusnya ada N kan? N itu banyak data dan juga agar kita tahu data ini ganjil atau genap. 29 adalah data ganjil. Oleh karena itu, pertama kita jawab Q1. Q1 adalah nilai ke 1/4 dikali N tambah 1. N-nya adalah 29. Jadinya, nilai ke 1/4 dikali 29 tambah 1. Nilai ke 1/4 dikali 30. 30 dibagi 4 adalah 7,5. Seperti itu. Jadi nilai ke 7,5 berapa? Sama seperti kemarin, kita cari nilai ke. Jadi 4 itu artinya data ke 1 sampai data ke 4. Kemudian kita jumlahkan. 4 ditambah 7 berapa? 4 tambah 7, 11 ya. 11 berarti artinya selanjutnya ini adalah nilai ke setelah 4 angka berapa? Angka 5. 5 sampai 11 gitu. Kemudian sekarang 11 ditambah dengan 18 berapa? 11 tambah 18 29. Sehingga nilai selanjutnya adalah 11 kita tambah 1 12 sampai 29. Seperti itu. Oke, seperti ini ya. Jadi nilai ke 1 sampai 4 itu adalah usia siswanya 13 tahun. Nilai ke 5 sampai 11 usia siswanya 14 tahun. Nilai ke 12 sampai 29 usia siswanya 15 tahun. Nah, kita mau tahu nilai ke 7,5 itu di mana? Nilai ke 7,5 di sini ya. Ini kan datanya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Atau 7,5 juga ada di situ kan? Jadinya nilai ke 7,5 itu adalah 14 tahun.
Oke, jadinya Q1-nya adalah 14 tahun. Kemudian Q2, nilai ke 1/2 kali N tambah 1. Tadi N-nya 29, jadinya nilai ke 1/2 kali 29 tambah 1. Nilai ke 1/2 kali 30, nilai ke 15. 15 adanya di mana? Adanya di sini nih, ya. Karena ini data 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Jadi nilai ke 15 adalah 15 tahun. Jadi Q2-nya 15 tahun. Kemudian Q3, nilai ke 3/4 dikali N tambah 1. N-nya 29, jadinya nilai ke 3/4 dikali 29 tambah 1. Jadi nilai ke 3/4 kali 30. Tadi 30 kita bagi 4 menjadi 7,5. 7,5 kita kali 3, ya, 3 kali 7,5 adalah nilai ke 22,5. Kalau kita lihat di data sini, nilai ke 22,5 juga ada di rentang ini ya. Jadinya nilai ke 22,5 juga adalah 15 tahun. Sehingga untuk jawaban yang keempat, jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurangi Q1, 15 dikurangi 14 sama dengan 1 tahun. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu penasaran, nanti data di tabel ini boleh kamu uraikan dengan cara coret-coret seperti tadi untuk menentukan Q1, Q2, Q3, dan jangkauan interkuartilnya. Sekarang, kita ke data tabel, tapi datanya data genap dan kita menggunakan cara diuraikan data. Jadi gini, ada tabel seperti ini. Kita hitung dulu frekuensinya, jumlahnya 2, tambah 4, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 9, tambah 3, tambah 4, jumlahnya adalah 32. N-nya 32, maka genap. Oleh karena itu, sekarang kita mau pakai cara uraikan data ya. Datanya kita uraikan seperti ini. Ya, 4-nya ada 2. Ini jadi 4, 4. 5-nya ada 4, 5, 5, 5, 5. 6-nya ada 5. 6, 6, 6, 6, 6. 7-nya ada 5. 7, 7, 7, 7, 7. 8-nya ada 9, dan seterusnya ya. 8-nya ada 9. 9-nya ada 3. Ini 9-nya ada 3. 1, 2, 3. 10-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau menguraikan data, jangan sampai ada data yang lupa tertulis ya. Jadi data dari tabel kita uraikan ke data yang panjang seperti ini. Setelah itu, sama seperti biasa, kita coret-mencoret. Kita coret-coret ya, kiri ke kanan. 1, kiri 1, kanan 1. Kiri, kanan, 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 kiri. Banyak ya, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Di tengah-tengah ada 2 data, yaitu 7 dan 8. Maka kuartil bawahnya adalah ini. Apa ini? Di kiri ada 16 data, di kanan ada 16 data. Maka kuartil tengahnya, yaitu mediannya adalah data kiri 7 ditambah data kanan 8 dibagi 2. Sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Sekarang kita mau cari tahu kuartil bawah. Kuartil bawah berarti dari angka 4 sampai angka 7, di mana angka tengah-tengahnya kita coret kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, di tengah-tengah ternyata juga ada 2 data ya. Yaitu data kirinya 6, data kanannya 6. Jadinya 6 tambah 6 bagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sekarang data yang ini. Oke, kiri, kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, di tengah-tengah juga ada 2 data, yaitu 8 dan 8. Jadi 8 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Sehingga jangkauan interkuartilnya adalah kuartil atas yaitu 8 dikurangi kuartil bawah 6 sama dengan 2. Seperti itu. Ini adalah pembahasan untuk soal mengenai kuartil dan jangkauan interkuartil. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.